Bismillahirrahmanirrahim. Islam Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Hamzah itu anak Abdul Muttalib, berarti paman Nabi ya. Wa ummuhu Halatu bintu Wahbin. Ibunya Hamzah bernama Halah binti Wahab. Wa huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'ati. Arda'athuma Thuwaibatu maulatu Abi Lahab. Hamzah itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara daripada susuan. Mana paman, mana ding sanak ya nih Sayyidina Hamzah. Bisa dipanggil paman, bisa dipanggil kakak. Ya kan? Kenapa jadi bisa dipanggil kakak? Kenapa? Arda'athuma Thuwaibah. Menyusui mereka berdua oleh Suwaibah, maulatnya Abi Lahab, bekas budaknya Abi Lahab. Wa kana radhiyallahu anhu asanna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisanataini. Adalah ia Hamzah radhiyallahu an lebih tua dari Rasulullah 2 tahun. Wa huwa sayyidus syuhada. Dia Hamzah ini pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Sayyidus syuhada itu dipimpin oleh Sayyiduna Hamzah. Wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Zaid bin Harithah. Mempersaudarakan Rasulullah antara Hamzah dan antara Zaid bin Harithah. Karena saat Rasulullah tiba di kota Madinah, itu Nabi Muhammad itu dipasang-pasangkan sidin. Di sidin ikam beding sanak lawan ini, ikam beding sanaknya lawan ini, karena dipersaudarakan. Maka dasar bujurlah aman kaya beding sanak kandung tuh bang. Napa yang sorong bisi dibariakan, ya kah? Yang sorong makan bisa inya makan. Yang sorong pakai bisa inya pakai. Dipersaudarakan oleh Nabi. Lawan siapa? Lawan Zaid bin Harithah. Aslama sanata sitin minan nubuwati. Wa kunyatuhu Abu Ammarah. Wa kana syuja'an. Dia berislam tahun ke-6 sejak diangkatnya Nabi menjadi Nabi. Kunyah Hamzah itu Abu Ammarah, dan dia orangnya pemberani. Muhariban, pejuang. Qawiyal jismi, kuat fisiknya. Tawilal qamati, tinggi perawakannya. Wa kana sababu islamihi anna Aba Jahlin i'tarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu wa syatamahu wa nala minhu ma yakrahu minal aibi lidinihi wa tad'ifi lahu. Falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebab berislamnya Hamzah, bahwasanya Abu Jahal menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengganggu Rasulullah dan mencaci maki Rasulullah dan mendapatkan dari Rasulullah yang tidak dia senangi, dikarenakan celaan kepada agama dia dan penglemahan bagi agama dia. Jadi Abu Jahal ini kada terima keyakinan paganisme atau menyembah berhala itu dicela oleh Rasulullah.
dan dibuat lemah keyakinan orang oleh Rasulullah. Karena terima Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal mengganggu, mencaci, bahkan memukul. Falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak membicarai dia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada berucap sepatah kata. Nah, kada diherani Nabi. Nabi kan tidak tahu dakwah aja. Wa kanat maulatun li Abdillah ibni Jad'an At-Taimi fi maskanin laha fawqa sofa tasma'u dzalik. Ada seorang perempuan bagi Abdullah bin Jad'an At-Taimi di tempat kediaman baginya di atas bukit Sofa mendengar peristiwa itu. Suman sarafa anhu fa'amada ila nadin li Quraisyin indal Ka'bati fajalasa ma'ahum walam yalbath Hamzatu ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawashshihan qausahu raji'an min qansin lahu wa kana sahiba qansin yarmihi wa yakhruju lahu. Fakana idza raja'a min qansihi lam yarji' ila ahlihi hatta yatufa bil Ka'bati. Wa kana idza fa'ala dzalika lam yamurra ala nadin min Quraisyin illa waqafa wa sallama wa tahaddatha ma'ahum. Wa kana 'azza Quraisyin wa ashaddaha syakimatan. Wa kana yawma idzin musyrikan ala dini qaumihi. Baik. Kemudian ia balik daripadanya. Lalu dia bermaksud menuju kepada balainya orang Quraisy di dekat Ka'bah. Ia pun duduk, si Abu Jahal tadi, bersama orang-orang Quraisy di balai itu. Model kayak kantor permusyawaratan ya kah? Jadi Darun Nadwah itu dekat dengan Ka'bah. Jadi di situ yang orang-orang tokoh-tokoh Mekah ngobrol-ngobrol ya kah, maatur roda pemerintahan ya kah, maatur negeri itu penderannya di mana? Di Darun Nadwah. Jadi duduk Abu Jahal di situ. Walam yalbas, tidak berapa lama Hamzah radhiyallahu anhu datang itu menyelempangkan atau mengkalungkan busurnya sepulang daripada perburuan baginya. Wakana adalah Hamzah itu orang pemburu atau seorang pemburu. Dia menembak atau memanahi buruan dan dia keluar untuk berburu. Maka adalah Hamzah bila pulang dari perburuannya, maka dia tidak kembali kepada anak istri atau kepada keluarga hingga dia Hamzah tawaf dulu di Ka'bah. Jadi kada langsung balik ke rumah, tapi mampir dulu ke Ka'bah lalu melakukan tawaf. Lalu duduk-duduk bersama-sama orang Quraisy. Dan adalah Hamzah bila memperbuat demikian, maka dia tidak berpapasan atas satu perkumpulan daripada Quraisy kecuali Hamzah berhenti dan mengucap salam dan ngobrol aja kita, bercakap-cakap bersama mereka orang Quraisy. Dan adalah Hamzah itu paling mulia orang Quraisy dan paling bersangatan kuat. Dan adalah ia Hamzah di hari itu, saat itu masih musyrik, ya kah, masih berstatuskan seorang musyrik di atas keyakinan kaumnya. Falamma marra bil maulad wa qad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'a ila baitihi. Qalat lahu ya Aba Ammarah law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun min abil hakami anifan wajadahu ha huna fa'adahu wa syatamahu wa balagha minhu ma yaqrahu summan sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammad.
Nah, tatkala si Hamzah ini berpapasan dengan wanita, yaitu maulad tadi, budak ya kan, seorang budak, atau bisa juga bekas budak. Dan sungguh telah berdiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun pulang ke rumahnya, berkata oleh itu maulad kepada Hamzah, katanya napa? Hei Aba Ammarah, abahnya Ammarah, andai kata kamu lihat akan sesuatu yang dijumpai oleh kemanakanmu Muhammad dari Abil Hakam atau Abu Jahal tadi. Abu Jahal mendapati Muhammad di sini, lalu mengganggu Muhammad, mencaci maki Muhammad, lalu melancarkan kita, menyampaikan daripadanya yang tidak dia senangi. Kemudian dia meninggalkan daripada Muhammad dan tidak pun membicarai akan Abu Jahal oleh Muhammad. Tuntung menyambati, tuntung menyumpahi, kita menampar kada bapender-pender Nabi Muhammad, ditinggalkan Abu Jahal. Ngaran kemanakan, ngaran ding sanak sesusuan, korobat, naik emosi. Asalnya emosi ini bukan berdasarkan keagamaan, tapi ini emosi ini datang karena kekeluargaan, bukan atas dasar agama, karena Hamzah saat itu masih belum memeluk agama Islam. Jadi sarik lawan Abu Jahal ini bukan karena beda agama, tapi karena ada terima sidin bisi kemanakan, tapi dicaci maki, dihinakan, bahkan ditampar oleh Abu Jahal dengan hina. Sarik sidin, langsung aja sidin tadilah pahtamala Hamzatu al-ghadab, pahtamala Hamzatul ghadab, maka terdoronglah Hamzah dengan kemarahan. Fakharaja sari'an la yaqifu ala ahadin kama kana yasna, keluar dia dengan cepat, tidak bersinggah lagi atas seorang pun sebagaimana biasanya dia lakukan. Kada bahasa singgahan lagi nih. Yuridu tawaf bil baiti mu'iddan li Abi Jahlin ayyaqa bihi. Dia hendak tawaf di Baitullah mu'iddan, bersiap-siap kepada Abu Jahal untuk membalas atau menjatuhi hukuman dengan Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjidan nazara ilaihi jalisan fil qaumi fa aqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qausa fa darabahu biha durbatan syajjahu biha syajjatan munkaratan. Maka tatkala masuk Hamzah ke Masjidil Haram maksudnya, maka Hamzah mengamati kepada Abu Jahal sedang duduk di tengah kaumnya. Dia datang menghadap ke arah Abu Jahal hingga apabila atau saat berdiri itu Hamzah di atas atau di hadapan kepalanya Abu Jahal, kan lagi duduk nih, kalau lagi duduk rami dudukan, berdiri nih Hamzah ini berdirian aja. Hamzah ini berdirian, kada salang duduk, berdirian aja. Rafa'al qaus, dia pun mengangkat busur panahnya. Fadarabahu, dia pukul Abu Jahal dengan itu busur panah tadi, dirimbatakannya busur panah tadi ke muha Abu Jahal. Datang di hadapan Abu Jahal, pacul busur panah, langsung aja dirimbatakan ke muha Abu Jahal ya kan. Dorbatan, satu pukulan yang dia melukai Abu Jahal dengan itu pukulan. Syajjatan munkaratan, dengan luka yang mencolok. Terkajutan orang-orang ya kah? Wa qamat rijalun min Quraisyin min Bani Makhzum ila Hamzah. Bangkit
laki-laki daripada suku Quraisy dari Bani Makhzum ke arah Hamzah lian suruh Aba Jahlin agar menolong atau membela Abu Jahal. Faqalu, kata mereka, ma naraka ya Hamzah illa qad sabata. Tidaklah kami melihatmu ya hai Hamzah kecuali kamu telah berpindah agama. Atau keluar agama. Faqala Hamzah. Oh, misalnya Hamzah ini dilanjurakannya kah? Dipadahkan orang murtad ya kah? Malah dilanjurakan. Kami melihat kamu hai Hamzah telah berpindah agama. Dilanjurakan sidin. Kata Hamzah, wa ma yamna'uni. Tidak ada yang menghalangiku. Wa qad istabana li min hudalik. Sungguh telah nyata bagiku dari itu oleh demikian. Ana asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa dia itu memang utusan Allah. Dapat hidayah ya kalau seketika dapat hidayah. Wa annal ladzi yaquluhu al-haq, dan bahwasanya yang dikatakan Muhammad itu memang benar. Wa wallah, demi Allah, la anza, aku tidak beranjak. Famnauni in kuntum shadiqin, silahkan cegat aku, halangi aku jika kalian memang benar. Namun hendak menghalangi namun dasar bujur siapa di antara kita yang benar. Ini telah dilanjurkan sidin ya kah? Qala Abu Jahal, da'u Aba Ammarah fa inni wallah laqad sababtu ibna akhihi sabban qabihan. Jar Abu Jahal, biarkan Aba Ammarah, biarkan Hamzah. Sesungguhnya aku memang, demi Allah, aku tadi mencaci maki kemanakannya. Nah, jujur katanya orang kada tahu persoalannya apa. Ya kah? Abu Jahal datang-datang langsung merimbatakan panah ya kah? Kamu Abu Jahal, orang kada tahu persoalannya apa, langsung hendak membela Abu Jahal. Soalnya Abu Jahal ngaku tadi aku memang mencaci maki kemanakannya dengan cacian yang buruk. Wa thabata Hamzatu ala islamihi, dan mantap Sayyidina Hamzah di atas keislamannya. Falamma aslama Hamzatu arafat Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana'a. Manakala telah berislam Hamzah, maka tahulah, sadarlah orang Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah kuat, wamtana'a, dan terlindungi. Wa anna Hamzata sayamna'uhu, dan bahwa Hamzah lah yang akan melindunginya. Faqafu an ba'di ma kanu yatanawalunahu bihi, lalu mereka menahan diri dari sebagian yang dulunya mereka melakukannya terhadap Nabi. Nah, akhirnya apa? Orang-orang itu berpikir panjang kalau mau mengganggu Nabi Muhammad. Sebab ada paman yang setia membela, yaitu Sayyiduna Hamzah. Summa hajara ilal Madinah, kemudian ia pun berhijrah ke Madinah. Sayyiduna Hamzah ikut hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran, dia ikut menyaksikan perang Badar. Wa ubliya bala'an 'aziman masyhura, dia mengalami musibah atau ditimpa musibah yang besar yang terkenal ceritanya, yaitu sidin meninggal aja kita tuh di perang Uhud. Kada salah, misalnya talingsir itulah di dalam satu kitab tak ada aku membaca terjajak batu mbahnya talingsir. Lalu Abu Siwah sih mengambil kesempatan dengan tombaknya, lalu nya langsung ditombaknya itu Sayyiduna Hamzah. Wa qatala yauma badrin bisayfaini, dia berperang pada perang Badar dengan 2 buah pedang. Jadi langsung tangan kanan kiri nih mengutii pedang. Wa syahida Uhudan, dia pun menyaksikan perang Uhud. Faqutila biha, dan ia terbunuh di perang Uhud yaumas sabti, pada hari Sabtu, an-nisfa min Syawal, yaitu hari ke-15 bulan Syawal, minas sanati tsalitsati, tahun ketiga minal hijrah, tahun ketiga Hijriah.
Ba'da an qatala minal musyrikin qabla an yuqtala ahadan wa thalathina nafsan. Sesudah dia berhasil membunuh daripada orang-orang musyrikin, sebelum terbunuhnya berapa orang? Sidin membunuh orang 31 jiwa. Ya kan? Sebelum Sidin meninggal di perang itu, Sidin sudah sempat membunuh orang-orang kafir sebanyak 31. Berarti dasar lihai benar ya kah? Banu perang memainkan pedang. Coba hadapan dengan orang mau parang gini ya. Kada berdarah lagi muha. Kuning muha. Wa bainama kana yuqatilu manakala dia berperang, idza athara athratan, tiba-tiba Sidin tergelincir satu tergelincir, waqa'a fiha ala dhahri, yang dia terjatuh pada tergelincir itu atas belakangnya, jika kita tuh tajungkang. Pan kasyafat dar'u, nah gara-gara tergelincir tadi tersingkap baju rantai baju besi tersingkap an batnihi, dari perut. Fazaraqahu Wahsyiyun al-Habasyi, lalu melempar ke arahnya oleh Wahsy al-Habasyi, maulanya Jubair bin Mut'im, bekas budaknya Jubair bin Mut'im, biharbatin, dengan sebilah tombak. Faqatalahu, dia pun membunuhnya. Wa matala bihil musyrikun, dan memutilasi dengan Hamzah oleh orang-orang kafir. Wa bi jami'i qatl muslimin, dan dengan seluruh orang-orang terbunuh umat Islam. Wa ja'ala nisa'ul musyrikin Hindun wa sawahibatuha yujdi'na unupal muslimin wa adhanahum wa yabqurna butunahum. Jadilah istri orang-orang kafir Hindun dan teman-temannya, mereka itu memotong hidung-hidung umat Islam, memotong korban-korban yang terbunuh di perang Uhud. Jadi hidungnya ditatakinya. Wa adhanahum, telinga-telinga mereka, dan mereka melubangi perut-perut mereka. Ini kada rasa ngeri lagi ya kah? Maka babinian gawiannya nih. Ya kada rasa ngerinya tuh nah manusia. Wa baqarat Hindun batna Hamzah, dan merobek oleh Hindun akan perut Hamzah radhiyallahu an. Fa akhrajat kabidahu, dia pun mengeluarkan jantungnya. Faja'alat taluquha, jadilah Hindun mengunyah-ngunyahnya. Falam tasugha, dia tidak menelannya. Fala fazatha, lalu dia memuntahkannya. Kayak saking muarnya nih ya lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, lauda qalabatnahu lam tamussahan nar. Andai masuk ke dalam perut Hindun, niscaya Hindun tak tersentuh api neraka ya kan. Kayak azimat kebal neraka nih. Wa baqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahu qatilan, menangis Rasulullah manakala melihat Sayyidina Hamzah terbunuh. Wa ma'adzalik, di samping itu apa Rasulullah an Hindin yaumal fathi, di samping itu Rasulullah tetap memaafkan daripada Hindun saat hari penaklukan kota Makkah. Tapi Nabi tetap memaafkanlah saat Nabi sudah berkuasa. Jadi Hindunnya Sidin betutup muha menghadiri saat Nabi mengambil baiat wanita-wanita kota Makkah untuk diambil janji setia kepada agama Islam. Jadi Hindun ikut juga Islam, dan Nabi memaafkan ya kan. Nabi memaafkan. Itu ngalih itu memaafkan saat berkuasa. Biasanya berkuasa itu malah menjadi momentum membalas dan dendam. Ini kada, Nabi malah memaafkan. Wadupina inda Uhud fi maudhi'ihi, dikubur Hamzah di samping Uhud, di tempat dia meninggal. Wa kana umruhu, adalah umur Hamzah 59 sanatan, 59 tahun. Wa kana Hamzatu awwala syahidin, Hamzah itu awal orang yang gugur syahid. Shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensolatkan atas Hamzah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.